Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Kaligrafi School. Baik teman-teman, di video ini kita akan membahas cabang atau kategori kaligrafi dalam MTQ, yaitu Musabaqah Tilawatil Quran yang perlu kita ketahui ya. Dan ini sangat penting agar teman-teman ketika nanti terjun mengikuti lomba di MTQ tidak lagi pusing atau kebingungan. Baik, yang pertama apa saja teman-teman? Yang pertama yaitu kaligrafi naskah ya. Nah, di kaligrafi naskah ini menyalin ayat Al-Quran sesuai teks yang ditentukan panitia dengan kaidah khot yang benar. Maka di sini harus sesuai dengan kaidah kaligrafi, teman-teman ya. Fokus pada kebenaran tulisan, kemudian kerapihan, ketelitian, dan keindahan huruf, bukan pada hiasan ornamen. Karena memang di sini tidak ada hiasan ornamen yang menggunakan pewarna, teman-teman ya. Biasanya memakai khot naskhi. Nah, khot naskhi ini dikhususkan untuk naskah wajib ya, karena di dalam naskah ini ada dua, ada naskah wajib dan ada naskah pilihan teman-teman ya. Nah, karena jenis tulisan ini paling mudah dibaca dan umum dipakai dalam mushaf Al-Quran. Oke teman-teman, di naskah wajib itu hanya menggunakan khot naskhi, tidak boleh tercampur dengan khot yang lain. Kemudian pada naskah pilihan, ini menggunakan jenis lain khot naskhi. Nah, di sini teman-teman ada naskah pilihan ya. Yang pertama di sini boleh menggunakan tinta berwarna ya. Warna merah di sini khot sulus. Kemudian di bawahnya ini menggunakan khot diwani. Kemudian di bawahnya menggunakan khot apa teman-teman? Ya, betul, khot rik'ah. Dan yang terakhir di sini menggunakan khot diwani jali. Oke teman-teman. Dan ini menggunakan kertas karton teman-teman ya. Dan wajib menggunakan tinta kaligrafi. Untuk penanya boleh menggunakan kalam kaligrafi dan juga boleh menggunakan handam ataupun pena yang lainnya, silakan teman-teman. Oke, selanjutnya ada kaligrafi mushaf ya teman-teman. Nah, isi tulisan yaitu ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan ketentuan dari panitia. Ini juga sama teman-teman ya. Dan biasanya sistemnya itu sistem di kocok karena ada beberapa pilihan dan nanti teman-teman menyiapkan persiapan dari semua jenis pilihan itu ya, semua kategori, baik itu yang tadi naskah, kemudian mushaf dan yang lainnya juga. Kemudian jenis khotnya biasanya naskhi untuk teks utama, dan di sini teman-teman teks utamanya adalah ini ya. Nah, kemudian di atasnya juga ada suratul makiyah ya, suratul al-mu'min makiyah ya. Yang di sini terlihat menggunakan khot sulus dan di bawahnya ada wahya, nama wahya dan itu kemudian ada jumlah suratnya atau jumlah ayatnya, maaf ya, jumlah ayatnya menggunakan khot sulus juga ya. Kemudian ada hiasan ornamen. Nah, ini teman-teman hiasan ornamennya ya menggunakan cat dan hiasannya beragam bentuk, ada ornamen dari bunga kemudian bentuk-bentuk yang lainnya. Kemudian iluminasi atau hiasan di awal surah, nomor ayat atau pinggiran mushaf nih teman-teman ya. Pinggiran mushaf, kemudian ada nama surat dan nomor ayat ini. Kemudian warna dan motif yang indah tapi tetap menjaga kesakralan ya. Nah, di sini teman-teman ya, motifnya yang indah sekali dan itu teman-teman wajib menggunakan cat ya, pewarna. Dan ini ditulisnya menggunakan menggunakan handam atau kalam kaligrafi dan menggunakan tinta. Ya, teman-teman bisa dipahami dan bisa dilihat ya, ini namanya kaligrafi mushaf. Kemudian ditulis di media kertas karton juga, ukurannya sama dengan kaligrafi naskah ya. Oke teman-teman, ini yang kedua. Lalu yang ketiga adalah kaligrafi dekorasi nih teman-teman. Ya, teks ayat ditulis dengan khot indah yaitu naskhi, sulus, diwani atau gabungan beberapa khot ya. Bisa menggunakan khot diwani jali, kemudian riz farisi, naskhi dan yang lainnya ya. Kemudian fokus utama bukan hanya pada kebenaran teks, tetapi juga pada keindahan komposisi tulisan plus juga ornamen. Nah, lihat teman-teman di sini ada ornamennya, kemudian ada komposisi warna dan ada keindahan-keindahan gradasi yang lainnya teman-teman ya. Dan biasanya dibuat dalam bentuk panel atau kanvas, hiasan yang penuh warna, motif dan pola artistik. Kemudian di sini ya dikhususkan untuk MTQ ini hanya menggunakan kertas triplek teman-teman, bukan kertas ya, berbahan triplek. Ya, berbahan triplek yang ukurannya lebih besar daripada kertas karton ini teman-teman ya. Nanti teman-teman kalau lomba di kaligrafi dekorasi maka bentuknya yaitu menggunakan medianya yaitu triplek, ukuran lebih besar. Kemudian penulisan ayat tidak harus panjang seperti mushaf ya. Mushaf kan tadi panjang banyak ya. Nah, seperti ini. Ini dia satu ayat atau beberapa ayat hanya saja digunakan khot yang berbeda-beda, yang menggunakan khot yang berbeda. Kita lihat di sini teman-teman, di atas menggunakan khot apa?
hot kufi ya, betul. Kemudian yang bawah menggunakan hot sulus, lalu diwani ya, dan di sampingnya juga diwani lagi. Ke bawah kita lihat di sini menggunakan hot farisi ya, sampingnya menggunakan diwani jali. Kemudian naskhi, ini diwani jali lagi. Kemudian hot rika. Ada berapa teman-teman? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Menggunakan 7 jenis kaligrafi teman-teman ya. Silakan teman-teman yang berminat nanti ikut lomba kaligrafi dekorasi, silakan dipahami ini dan dilihat, kemudian jadikan referensi dan mulailah untuk berkarya dan ikut perlombaan. Kemudian selanjutnya teman-teman, di sini ada kaligrafi kontemporer ya. Gaya bebas dan kreatif. Nah, lihat teman-teman. Untuk contohnya gayanya bebas ya, yang penting ada kreatif. Kemudian tidak terikat penuh pada kaidah klasik atau khat. Nah, dan tidak terikat kaidah. Kalau yang lainnya tadi kan terikat kaidah tuh ya. Nah, di sini teman-teman boleh sekreatif mungkin, seindah mungkin untuk menggambarkan ayat tersebut, memvisualisasikan ya ayat tersebut dengan kreativitas kita. Kemudian fokus pada ekspresi seni ya, ekspresi seni, kemudian pada ide seninya juga. Kemudian teks ayat menjadi bagian dari karya seni visual modern, bisa dipadukan dengan bentuk abstrak, lukisan atau pola non tradisional. Lihat abstrak, mana bentuk abstrak? Nah ini lihat ayatnya ini bentuk abstrak teman-teman ya. Kemudian lukisan, nah itu lukisan, ada Al-Quran, bentuk Al-Quran, kemudian ada bentuk kayu-kayu begitu kan, tembok ya, dan pola non tradisional silakan ya, non tradisional, mau di modern kan boleh ya teman-teman ya. Yang penting di kaligrafi kontemporer ini bentuk visualnya menggambarkan atau lukisannya menggambarkan ayat tersebut ya. Nah di sini kita lihat lebih mirip lukisan kaligrafi modern, betul ya, memang miripnya lukisan. Penggunaan warna dan media, ya medianya menggunakan kanvas teman-teman ya, menggunakan kanvas. Kalau nanti lomba di kaligrafi kontemporer, maka dipersiapkan latihannya menggunakan kanvas ya. Kemudian komposisi lebih variatif, kadang huruf dibuat bertumpuk ya, kemudian dipotong atau digabungkan dengan bentuk geometris. Kemudian teks ayat Al-Quran tetap harus benar dan jelas, meski bentuk huruf lebih eksperimental atau lebih abstrak. Jadi tetap lebih jelas, bisa dibaca. Nah, kita lihat di sini teman-teman ya. Zalika, ini kan zalika itu menunjukkan kepada Al-Qur'annya itu. Zalika al-kitab, zalika al-kitabu, al-kitabu ya. Al-kitab menunjukkan ini kitabnya. Nah, dia melingkari kitab. Nah, walaupun ayat al-kitabnya ini membentuk suatu ini? Ya, membentuk suatu pohon bukan? Ya. Kemudian la raiba. La raiba fi, tidak ada keraguan padanya ya. La raiba fi terlihat jelas ya bacanya. Dan ini ada di suatu suatu lantai ya, menunjukkan mungkin tidak ada keraguan. Mari kita berjalan seperti itu ya. Dalikal kita la raiba fi hudal, ya, hudal sebagai petunjuk ya. Hudan sebagai petunjuk. Nah, di sini ada di bagian apa ini? Air ya. Air atau kolam atau dedaunan ya. Alil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa, menunjukkan di sini ada ombak. Nah, mungkin ada maksudnya, dan yang jelas setiap kaligrafer yang membuat kaligrafi kontemporer, mereka mempunyai makna dari setiap visualisasi ini. Mungkin maksud daripada bentuk air di dalam lautan ini menunjukkan orang bertakwa itu adalah seperti air yang memberikan memberikan suatu kejernihan, memberikan suatu rasa kenyamanan, adem begitu kan. Nah, silakan teman-teman nanti dibuat ya, yang berminat nanti kaligrafi kontemporer, maka silakan mempelajarinya menggunakan kaligrafi kontemporer berbahan medianya itu kanvas, dan pastinya menggunakan cat dan koas teman-teman ya. Lalu yang terakhir adalah kaligrafi digital teman-teman. Di kaligrafi lomba kaligrafi di MTQ itu ada kaligrafi digital yang bisa dikatakan ini kategori yang terbaru teman-teman ya, cabang yang terbaru. Dan kaligrafi digital adalah seni yang menulis indah, khat yang dibuat dengan bantuan perangkat digital seperti kontemporer, seperti komputer, menggunakan komputer, tablet grafis atau aplikasi desain misalnya seperti Adobe Illustrator, Photoshop, CorelDRAW, kemudian Procreate atau yang lainnya. Ya teman-teman, dan di sini diwajibkan menggunakan khat sesuai dengan kaidah ya. Jadi teman-teman, walaupun dengan komputer, maka di sini penulisannya harus sesuai dengan kaidah, berbeda dengan yang tadi yaitu kontemporer, bebas atau abstrak. Di sini kaligrafi digital
hanya saja medianya menggunakan berbentuk digital aplikasi ya, tanpa langsung sentuhan cat atau tinta, langsung menggunakan sentuhan dari tools ya atau digital, maka tetap menggunakan kaidah teman-teman. Di sini terlihat ada kaidah dari khat diwani, kemudian di bawah khat sulus dan ini khat farisi ya teman-teman. Maka di sini terlihat sekali ya membentuk kaidah teman-teman ya. Jadi jangan sampai tidak membentuk kaidah. Nah, lihat teman-teman di sini tuh ya, ada khat sulus, kemudian diwani dan khat farisi ya teman-teman. Jadi teman-teman yang berminat di kaligrafi digital tentu harus punya skill atau keahlian di bidang komputer atau di bidang di bidang kaligrafinya pastinya ya, kaligrafinya, kemudian di bidang penggunaan toolsnya atau aplikasi-aplikasi desain ini teman-teman, karena sangat penting dan pastinya harus punya skill desainnya juga ya teman-teman. Itu teman-teman untuk kaligrafi yang ada di perlombaan MTQ atau cabang kaligrafi di MTQ, yaitu jumlahnya ada 5. Adapun untuk MTQ ini sebetulnya ada yang belum ada digitalnya, kaligrafi digital yang saya tahu ya, karena digital ini baru ada di kaligrafi MTQ nasional. Adapun di MTQ provinsi itu hanya baru beberapa provinsi ya, termasuk apalagi di kategori kaligrafi digital di kabupaten atau kota itu sangat masih kurang ya. Dan kita berdoa mudah-mudahan ke depan itu kaligrafi digital ini ya ada di semua lomba MTQ, baik itu di kecamatan, kabupaten, kota ataupun provinsi ya. Kemudian setelah ada, insya Allah semuanya akan punya peluang untuk ikut lomba kaligrafi, baik itu yang keahliannya kaligrafi digital ataupun kaligrafi yang lainnya ya teman-teman. Itu saja teman-teman untuk cabang atau kaligrafi cabang atau kategori kaligrafi di dalam MTQ yang perlu kita ketahui sebelum kita ikut perlombaan di kaligrafi MTQ. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.